Yang belum laku-laku, yang belum nikah, solusinya sholawat. Hutangnya banyak, bingung untuk bayarnya, solusinya usaha untuk bayar. Masa sholawat terus, ya. Punya istri yang cerewet, solusinya sholawat. Istrinya cerewet, Pak. Istrinya cerewet, Pak. Takut kula, Beb. Ya, takut saya, Beb. Hujan soalnya nih, Beb. Mau jawabnya, Beb. Takut tidur di luar katanya. Ya. Istri cerewet, marah-marah terus setiap hari. Kalau sudah ngomel dari pagi ketemu pagi, solusinya bagaimana? Dibacakan sholawat. Istrinya datang, diajak duduk, sambil dielus-elus istrinya dibacakan sholawat. Insya Allah, Pak, sehabis dibacakan sholawat ada dua kemungkinan. Yang pertama, istrinya akan semakin nurut. Kemungkinan yang kedua, istrinya tambah ngamuk. Ojen nih, Kak, lanjut. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Subuh. Subuh, Pak. Subuh, Bu. Masya Allah, sama-sama kuat Bapak Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam senang dunia akhirat. Mudah-mudahan yang menjawab salam diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang menjawab salam lunas hutang-hutangnya. Masya Allah, monotang kencang. Thank you. Bada utang, Pak? Bada utang, Bu? Alhamdulillah. Cicilan kerudung belum bayar, sudah dipakai pengajian. Beda Bu, hadir orangnya, duduknya di sebelah mana, kerudungnya warna apa? Wah, yang senyumnya paling besar itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awal bila ibtida wal akhir bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa. Qutbil anbiya'i wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin. Khairid dawa likulli saqamin wada. Rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatil ardu was sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati guru kita bersama Kiai Haji Usuluddin MH SAG, pengasuh pondok pesantren Salafi Nurul Huda, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan lantunan-lantunan sholawat dari beliau, adem rasanya. Jadi subhanallah, ketika kita membaca sholawat, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada kita,
baik rahmat yang nampak ataupun rahmat yang tidak nampak. Dan di majelis ini alhamdulillah dua-duanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa namanya, begitu baca sholawat langsung Allah turunkan rahmat. Ini insya Allah tanda bahwasanya majelis ini qabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, di malam hari ini saya juga baru pertama ketemu sama beliau, tapi alhamdulillah bajunya sama Kiai. Masya Allah, nggak sengaja Kiai. Masya Allah, ini tandanya walaupun jasad terpisah tapi hatinya satu. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi istimewa. Nomor WA-nya saya juga enggak punya, nomor WA beliau. Komunikasi juga belum pernah, baru ketemu, tapi subhanallah bisa sama bajunya ini. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya beliau. Amin ya rabbal. Juga yang kami muliakan dan yang kami hormati segenap para habaib. Di sini ada Habib Abdurrahman Al-Gadri, ada Habib Umar Al-Haddad, kemudian para habaib yang lain, para kiai, para masyayikh, para asatidz yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu namanya. Juga kepada sahibul bait, sahibul hajat yang telah menyelenggarakan acara ini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat daripada sahibul bait diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir juga di sini ketua MWCNU Pontianak Utara, itu duduk di bawah itu beliau tuh, Masya Allah, Ustadz Holdi Hamidi. Ya. Kemudian sahabat-sahabat Ansor Banser, dan terkhusus di malam hari ini kita duduk di tempat yang mulia ini untuk memperingati daripada haul masyayikh Al-Muntahi dan 100 hari wafatnya Haji Marhayat bin Asmuni. Mudah-mudahan beliau semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan daripada keberkahan beliau semuanya. Amin ya rabbal. Jadi subhanallah, di acara ini kita bisa mengambil 3 hal yang sangat istimewa. Yang pertama adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah ta'zimnya seorang murid kepada syekh atau gurunya. Dan yang ketiga adalah birrul walidain, ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan 3 hal inilah kalau bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita ini akan menjadi hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas dulu yang pertama dari mulai sholawat. Sholawat ini subhanallah luar biasa, nikmat rasanya sholawat. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau berkata, sautul ghina yashrahil khatir tadhhab bihi kullal ashjani. Lantunan-lantunan sholawat itu akan menghilangkan kesumpekan-kesumpekan yang ada di dalam hati seseorang. Dan seseorang yang sumpek tadi ketika mendengar sholawat, insya Allah dia akan senang. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, ruh orang tersebut tersambung dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apapun yang bersandar kepada Nabi Muhammad maka akan menjadi mulia. Di malam hari ini kita bersama-sama membasahi lisan kita bersolawat untuk Nabi Muhammad. Insya Allah, Allah akan menjaga lisan kita daripada ucapan-ucapan yang tidak baik. Dan dengan barokahnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, semua yang menjadi hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ini paling nikmat. Sholawat ini adalah ibadah yang ringan, tapi pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, satu sholawat yang kita baca, Allah balas dengan 10 kebaikan.
Allah ampuni 10 dosa kita dan Allah angkat 10 derajat kita. Itu satu sholawat. Dari mulai awal sampai tadi barusan ini sudah berapa sholawat yang kita baca. Bahkan kalau ditanya siapa sih yang mempopulerkan daripada sholawat itu, maka jawabannya yang mempopulerkan sholawat untuk pertama kali adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah yang sering kita baca dan sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan menyebut dirinya. Artinya Allah yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah memerintahkan malaikatnya juga untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu baru Allah panggil daripada hamba-hambanya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad maka dia termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan dalam satu kisah, ada seorang sahabat. Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa kali saya harus bersolawat kepadamu setiap hari? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ma syi'ta, terserah dirimu. Lalu orang ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 ibadahku aku jadikan untuk solawat? Nabi Muhammad berkata, itu bagus, namun jika engkau tambah maka akan semakin bagus. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh ibadahku aku isi dengan sholawat? Kata Nabi Muhammad, itu bagus, namun jika engkau tambah maka akan semakin bagus. Tanya lagi ini sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan sholawat itu sebagai bacaan yang senantiasa membasahi lisanku? Artinya apa? Istiqamah baca sholawat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ketika kamu mengistiqamahkan sholawat, maka kamu akan mendapatkan 2 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Yukfa hammuk, segala macam kesulitan, kesusahan dan kesumpekanmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpek terus, begitu keluar dari rumah mukanya ditekuk, jidatnya mengkerut, bibirnya manyun. Ada ndak yang kayak gitu? Ada ndak yang kayak gitu? Hadir ndak orangnya di sini? Duduknya di sebelah mana? Ya. Jadi jangan merengut, senyum. Insya Allah orang yang ahli sholawat itu hidupnya nggak pernah susah. Kenapa? Karena dia senantiasa dekat dengan Nabi Muhammad. Orang kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, sudah tidak diragukan lagi, pasti dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita merasa permasalahan kita banyak, urusan kita ruwet, kemudian kita lagi pusing dan lain sebagainya, maka obatnya satu, dekati Nabi Muhammad dan perbanyak bersolawat. Misalnya ada orang kerja, ya, tapi subhanallah hasilnya ini belum sesuai dengan yang dia inginkan. Ya, usaha sudah, ikhtiar sudah maksimal, buka toko dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi. Solusinya bagaimana? Baca sholawat. Begitu juga yang belum dapat kerja, sudah usaha, sudah ikhtiar, kesana kemari cari pekerjaan, namun belum juga dapat. Solusinya baca sholawat. Begitu juga misalnya dia pengen mencari jodoh, belum dapat jodoh, belum kawin, ya, susah benar jodohnya.
Ada yang belum kawin di sini? Ada yang belum nikah di sini? Wah, kalau bab ini semuanya tunjuk tangan. Ya. Yang belum laku-laku, yang belum nikah, solusinya sholawat. Hutangnya banyak, bingung untuk bayarnya, solusinya usaha untuk bayar. Masa sholawat terus, ya. Punya istri yang cerewet, solusinya sholawat. Istrinya cerewet, Pak. Istrinya cerewet, Pak. Takut kula, Beb. Ya, takut saya, Beb. Hujan soalnya nih, Beb. Mau jawabnya, Beb. Takut tidur di luar katanya. Ya. Istri cerewet, marah-marah terus setiap hari. Kalau sudah ngomel dari pagi ketemu pagi, solusinya bagaimana? Dibacakan sholawat. Istrinya datang, diajak duduk, sambil dielus-elus istrinya dibacakan sholawat. Insya Allah, Pak, sehabis dibacakan sholawat ada dua kemungkinan. Yang pertama, istrinya akan semakin nurut. Kemungkinan yang kedua, istrinya tambah ngamuk. Kata istrinya, kau nih bang ya, kau bacakan sholawat, emangnya aku jin katanya. Ya. Begitu juga suami yang suka balik telat, ada enggak, Bu? Alasannya pergi pengajian, betul pengajian, tapi enggak tahu habis itu mampir kemana, ada enggak yang kayak gitu? Ya. Solusinya bagaimana? Dibacakan sholawat. Lagi ngaduk kopi, ibu bacakan sholawat. Ya, ini enggak lagi ngaduk kopi, kemana, tak jelas akhirnya. Ya pulang tapi enggak tahu ke rumah siapa pulangnya. Ya, jadi sholawat itu menyelesaikan masalah tanpa. Kalau kita kemana? Wah tuh, Masya Allah, nampaknya sering kesana nampaknya tuh. Ya, jadi subhanallah, sholawat ini luar biasa. Ya, jadi jadikan sholawat itu sebagai amalan istiqamah yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, hadirnya kita di dalam acara ini adalah untuk memperingati daripada haul masyayikh al-muntahi. Di antara ciri seorang santri yang ilmunya itu bermanfaat adalah yang senantiasa ingat dengan guru-gurunya. Santri walaupun dia sudah menjadi alumni, walaupun dia sudah menjadi ulama besar, walaupun pengikutnya sudah banyak, menjadi orang yang sangat terkenal, sukses, jabatannya tinggi, tapi ketika bertemu dengan gurunya, lepaskan itu semua karena dia adalah tetap seorang santri di hadapan gurunya. Karena seorang santri yang dia itu ada kesombongan di dalam hatinya di hadapan gurunya, maka santri tersebut ilmunya akan hilang. Oh enggak, saya masih bisa ini baca kitab. Oh saya masih bisa ngasih ceramah. Oh saya masih bisa ngasih pengajian. Betul, tapi ilmunya enggak barokah. Karena yang dibutuhkan daripada ilmu ini bukan banyak atau sedikitnya, tetapi yang dibutuhkan di dalam ilmu ini adalah keberkahan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, pengarang Maulid Simtud Durar, itu beliau mengatakan, habbah idza burikal maula tulakil hubub. Yang sedikit kalau dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi banyak, akan menjadi manfaat. Makanya yang terpenting ini adalah barokah. Maka seorang santri wajib hukumnya mendapatkan barokah daripada gurunya. Salah satu caranya bagaimana? Seperti di malam hari ini, mengenang daripada para masyayikh yang telah
memberikan ilmunya kepada kita. Adanya sambungan hati terhadap guru-guru kita. Karena apa? Seorang guru itu akan senantiasa memantau daripada keadaan murid-muridnya. Sekalipun kita jauh, atau mungkin sekalipun kita nggak bisa sowan kepada guru-guru kita, yang terpenting adalah hubungan rohani kita, hubungan batiniah kita terhadap guru kita. Bacakan doa untuk gurunya, Fatihah untuk gurunya, nasihat gurunya dilaksanakan, wirid yang telah diijazahkan oleh gurunya diamalkan. Karena apa? Supaya ilmunya tadi itu menjadi ilmu yang barokah. Jangan sampai kita ini menjadi seorang santri yang tidak mendapatkan keberkahan ilmu daripada guru-guru kita. Makanya santri itu konsep di dalam hatinya itu satu ketika ada di hadapan gurunya. Apa? Sami'na wa ata'na. Itu santri, ya. Saya mendengar dan saya melaksanakan. Sekalipun sudah menjadi alumni, ya, jangan sampai kita ini melepaskan hubungan antara diri kita dan guru kita. Karena banyak kita lihat di zaman ini seorang santri yang mereka itu merasa lebih pandai dari gurunya, seorang santri yang merasa lebih hebat daripada gurunya. Ingat, durhaka kepada guru itu tidak ada obatnya. Sekalipun kita berguru kepada wali sekelas kutub, kutub itu rajanya wali, kita berguru kepada wali kutub yang ada di barat ataupun yang ada di timur, tetapi guru kita tidak memberikan ridhonya kepada kita, maka ilmu kita tetap tidak menjadi ilmu yang barokah sampai guru kita memberikan maaf kepada kita. Makanya cari keberkahan guru itu sebanyak mungkin, ya. Jangan sampai kita ini menjadi santri seperti kacang yang lupa dengan kulitnya, ya. Apa yang pernah diajarkan oleh guru kita laksanakan, kita amalkan. Itu ciri-ciri daripada santri yang manfaat ilmunya. Kemudian yang ketiga, duduknya kita di dalam majelis yang mulia ini adalah untuk memperingati daripada memperingati daripada 1000 harinya almarhum tadi. Ini adalah bukti bahwasannya anak almarhum ini adalah anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena senantiasa mendoakan daripada kedua orang tuanya. Bakti seorang anak kepada orang tua itu sepanjang masa. Jangan sampai kita ini menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Karena bakti seorang anak kepada orang tua itu sangat dianjurkan oleh Allah. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berbakti kepada orang tua. Lihatlah di dalam ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kedudukan orang tua setelah perintah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketaatan kepada orang tua ini adalah salah satu daripada sebab turunnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya kata Kanjeng Nabi Muhammad, ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Makanya kalau kita mau ngelihat Allah itu ridha atau tidak kepada kita, lihat bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita. Kalau kita bisa membuat senang hati orang tua kita bisa membuat orang tua kita ridha, maka itu tanda bahwasanya Allah juga ridha kepada kita.
Dan sebaliknya, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Kalau kita sering bikin orang tua kita sakit hati, buat orang tua kita sedih, buat orang tua kita susah, itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Makanya hati-hati. Sampai dalam satu hadis qudsi itu disebutkan, barang siapa yang di waktu pagi hari dia itu membuatku ridha, tetapi dia membuat orang tuanya itu marah, maka aku marah kepada hamba tersebut. Sebaliknya, barang siapa di waktu pagi dia membuat orang tuanya ridha dan membuat diriku marah, maka aku tetap ridha kepada hamba tersebut. Artinya apa? Di sini keridhaan orang tua itu sangat penting. Sampai dikatakan oleh ulama ahli hikmah bahwasannya barang siapa yang bisa berkhidmah atau takzim, taat kepada orang tuanya, menjadikan orang tuanya itu seperti seorang raja, maka Allah akan jadikan kehidupan anak itu juga seperti raja, lancar rezekinya. Minimal bagaimana? Doakan orang tuanya setelah sholat. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, angkat, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal. Terkadang kan kita begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, handphone langsung dipegang, ya, gelisah terkadang di masjid, tidak khusyuk, lupa untuk mendoakan orang tua. Hati-hati. Kata ulama, seorang anak yang dia itu berhenti mendoakan orang tuanya, maka pada saat itu juga rezekinya akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ngelihat rezeki kita seret, ya, urusan kita susah, ruwet, ibadah sudah, sholawat sudah, wiritan sudah, hubungan baik dengan guru sudah, periksa coba hubungan baik kita sama orang tua. Pernah ndak kita berkata-kata dengan ucapan yang ndak baik sama orang tua? Mungkin pernah kita kelepasan satu ucapan yang membuat orang tua kita sakit hati sehingga orang tua kita belum memaafkan kita. Minta maaf seketika itu juga dengan orang tua kita. Jangan sampai karena orang tua tidak ridha kepada kita, hidup kita ini menjadi susah, hidup kita ini menjadi ruwet, ya. Dan begitu juga orang tua, ya, hendaknya membantu seorang anaknya untuk taat kepada dirinya. Maka apa kata Nabi Muhammad? Allah merahmati daripada orang tua yang membantu anaknya untuk taat kepada orang tuanya. Caranya bagaimana? Paling tidak dengan mendoakan daripada anak tersebut. Doanya orang tua mustajab, luar biasa, ya. Sampai kata Kanjeng Nabi Muhammad, doaul walid alal walad ka doain nabi ala ummatihi. Doanya orang tua untuk anak itu seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Bagaimana? Makbul, diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga, ya, di antara penyebab Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, pengarang Maulid Simtud Durar ini, diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang wali kutub, ya. Sebabnya apa? Karena doa sang ibu. Ini Habib Ali ini setiap beliau pulang dari mana saja menuju rumah, setiap beliau ketemu sama ibunya, beliau ini langsung sungkem ke ibunya, langsung ngomong sama ibunya, ibu, tadi di jalan saya ketemu sama Habib Fulan, saya ketemu sama Syekh Fulan, saya ketemu sama Kiai Fulan. Mereka ini orang-orang Masya Allah, mereka ini orang-orang alim. Doakan anakmu Ali Habsyi biar bisa seperti mereka. Didoain sama ibunya. Akhirnya apa? Doa seorang ibu untuk anak diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi anak saya nakal, beb. Gimana, beb? Doakan tetap yang baik. Panggil anaknya, bacakan sholawat. Panggil anaknya, dibacakan Fatihah. Ditirakati anaknya, begitu. Terkadang kan enggak. Kita ngelihat anak kita nakal, subhanallah, keluar deh bahasa-bahasa yang enggak bagus, ya.
Anak kita dibilang begini, anak kita dibilang begitu. Akhirnya apa? Ngefek ke anak kita. Ya. Jangan salahkan siapa-siapa kalau anak kita tambah nakal. Kenapa? Karena ucapan kita orang tua. Ya, makanya orang tua harus menjaga emosinya ketika marah. Ya, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, karena ucapan orang tua ini makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling tidak bagaimana ketika melihat anak kita nakal, ya, ucapkan Allah yahdik, mudah-mudahan Allah memberimu hidayah. Ya. Jangan diucapkan dengan ucapan-ucapan yang nggak ada manfaatnya, tapi usahakanlah doa-doa yang baik supaya anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Dan itu yang diinginkan oleh orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan punya anak yang soleh dan solehah. Caranya bagaimana supaya memiliki anak yang soleh dan solehah? Sebelum kita memerintahkan anak kita untuk kebaikan, kita dulu yang melakukan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena orang tua ini adalah cermin bagi anaknya. Orang tua ini melihat apa yang dilakukan anaknya. Ya, jadi anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi anak ngelihat, oh orang tua saya rajin ikut majelis, anaknya ikut. Ya. Kemudian orang tuanya sholatnya rajin, anaknya ikut. Orang tuanya rajin baca Quran, dilihat, subhanallah, ayah saya baca Qurannya luar biasa, anaknya ikut juga akhirnya. Kenapa? Karena akhlak yang ada pada diri orang tua itu akan menempel pada diri sang anak. Ya. Jadi seperti itu. Ini ngingetin anaknya, nak ayo nak, sholat, sudah maghrib, sudah azan. Anaknya jawab, bapak aja masih main kelayang katanya. Ya. Ibunya nyuruh anaknya baca Quran, nak baca Quran nak, ayo ngaji, sudah maghrib. Ibu aja masih main handphone katanya. Ya, jadi dimulai dari diri orang tua terlebih dahulu. Maka insya Allah, ya, apabila kita ini bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, maka anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi ada 3 hal yang bisa kita ambil di malam hari ini. Yang pertama, perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah dengan menjalin hubungan dengan guru-guru kita. Dan yang ketiga adalah taat kepada orang tua. Kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, insya Allah hidup kita akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena di sini ibaratnya saya hanya memberikan sedikit saja, bukan tausiah, cuman ya ngobrol-ngobrol biasa. Kita akan bersama-sama bersolawat dengan guru kita lagi supaya insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.